Ini live langsung live lesson ya, benar-benar pengalaman yang hidup. Kadang-kadang tadi Kak Farida cari bahan gitu ya. Saya waktu dapat bahan hari ini Unshackled by Word of God. Waktu saya baca temanya dari Kak Santi, saya langsung mikir teman-teman. Jadi ini Unshackled by Word of God. Artinya apa? Gak paham ini asal mula. Bahasanya nggak umum. Ini pertama kali itu artinya nggak umum. Saya tak pikir tuh unshackled itu apa? Unshake itu apa yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Waduh, begitu tak baca lagi, udah ada bedo ya artinya. Unshackled by Word of God itu tidak dibebaskan itu ya. Nggak tahu vocab yang mana ini, saya baru pertama kali nih dengar unshackled ini. Jadi, waduh. Terus kemudian saya baca lagi Word of God itu ya. Word of God ini tentang firman Tuhan. Waduh, ini materi susah ini materi susah. Kenapa? Karena materi susah karena dibebaskan oleh firman Tuhan. Jadi saya sampai tanya Kak Santi, ini gak ada materi lain, lebih gampang. Materinya susah ini Kak ini. Kemudian sama tadi Kak Farida bilang coba cari-cari, coba browsing gitu ya. Tapi tetap aja setelah browsing, nah ini susah nih. Kenapa saya bilang susah? Karena dibebaskan oleh firman buat saya itu pengalaman yang sukar untuk kita lakukan kalau kita itu benar-benar nggak bisa baca firman dengan baik. Kalau kita sekarang tadi pujian penyembahan gitu ya, dibebaskan karena praise and worship gitu ya, feelingnya cepet kerasa. Kenapa? Waktu nyanyi menyembah Tuhan itu langsung hati bergetar. Wah, Tuhan itu rasanya langsung jamaah gitu ya. Feelingnya tuh masih kerasa. Tapi kalau baca firman, nggak semua orang tuh bisa langsung dapat jawabannya. Nah, tapi gimana caranya? Nah, kita nanti hari ini belajar. Jadi tadi Kak Farida sampaikan tentang cari materi. Wah, ini relate sekali. Saya juga mengalaminya. Materinya susah, Pak. Jadi sama. Jadi pengalamannya sama. Tapi saya bersyukur saya bagi kesempatan buat sama Kak Santi, Kak Aldi buat sharing sama-sama firman. Hari ini kita belajar bersama. Saya materi yang ada ini saya persiapkan. Saya semoga bukan sekedar kita cuma tahu, kita belajar bersama, tapi kita sama-sama mau belajar. Saya percaya saat firman Tuhan itu kita pelajari, kita gali dan kita lakukan, itu ada buah-buah yang luar biasa yang bisa kita terima. Materi Unshackled by Word of God. Tema dasarnya adalah tentang bagaimana firman itu bisa berkuasa. Firman ini mampu membebaskan kita. Kita tahu bahwa ada fakta-fakta di Alkitab yang bisa menyatakan bahwa kuasa firman itu tidak terbantahkan ya. Ada beberapa poin yang saya tulis di sini. Tuhan menciptakan bumi dan langit dengan firman-Nya. Ini fakta ya, fakta di Alkitab yang tidak terbantahkan. Mujizat-mujizat yang terjadi di Alkitab semuanya karena firman. Tuhan berfirman, jadilah air menjadi anggur, sembuh orang yang sakit kusta disembuhkan, orang yang demam ya disembuhkan. Karena apa? Firman yang keluar. Kemudian nabi-nabi banyak yang memberikan mujizat-mujizatnya. Bukan karena hal ramuan-ramuan gaib, nggak ada. Firman yang diucapkan jadilah mujizat. Yesus pada saat dicobai, bagaimana dia mengalahkan iblis dengan firman. Terus kemudian Paulus pun mengutarakan, menyebutkan bahwa firman Tuhan itu adalah pedang dalam perlengkapan senjata Allah. Dikatakan bahwa Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ini saya ambil dari sehari-hari dulu ya, dari yang terjemahan baru ya. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau dalam firman Allah yang hidup dikatakan bahwa sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran, keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Jadi fakta-fakta ini adalah fakta-fakta Alkitab yang tidak terbantahkan. Kita nggak perlu berdebat tentang ini, karena ini yang firman Tuhan sudah sampaikan. Dan itu benar-benar nyata dan terjadi. Fakta sejarah mengatakan bagaimana yang di Alkitab ini ya betul.
Dan firman Tuhan itu ya dan amin dan berkuasa. Ini yang kita harus sepakat dulu di depan. Karena kalau kita nggak sepakat dulu ini hal yang sama di depan ini, ya ke depan-depannya kita mungkin nggak cocok gitu ya. Jadi fakta-fakta Alkitab, fakta-fakta tentang kuasa firman Tuhan itu sebegitu luar biasanya dan absolut. Nah, namun kenyataannya saat kita masuk dalam firman, kenyataannya nggak semua orang kita tuh bisa terima firman. Kenyataannya nggak setiap kali kita baca firman, terus kita itu dapat pembebasan. Nggak waktu kita baca firman kita dapat disembuhkan. Nggak, kenyataannya nggak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan diperbaharui budi kita oleh firman Tuhan. Nyatanya nggak seperti itu. Baca firman Tuhan, buru-buru baca di awal sudah ngantuk misalnya gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri. Karena apa? Nah itu nanti kita bahas ya. Saya ambil ilustrasi firman Tuhan ini sama seperti smartphone ya, smartphone kita. Saya kasih ada beberapa gambar ini ya. Ini foto-foto HP yang dari paling keren-keren gitu ya, dari ada iPhone, ada HP yang bisa di flip gitu ya. Pertanyaan saya, teman-teman yang pakai smartphone, teman-teman pakai smartphone ini untuk apa? WA ya, WA, telepon, jarang gini pakai telepon, buat telepon call jarang. Terus kemudian untuk apa lagi? Google Map misalnya. Kalau sekarang ada yang canggih pakai untuk googling, ChatGPT, ya, cari semuanya ChatGPT. Apalagi banyak fungsinya. CCTV bisa, jadi CCTV bisa. Kalau saya kerja, saya bisa pakai HP saya untuk remote PC-nya orang lain. Bisa. Terus apa lagi? Untuk merekam suara. Sekarang yang canggih-canggih buat foto. Sekarang smartphone kita bisa pakai bermacam-macam fungsinya dengan berbagai macam program di dalamnya untuk berbagai macam hal. Bahkan mungkin e-bankingnya teman-teman semua pakai smartphone. Ada yang mungkin bekerja pakai smartphone. Ada yang mungkin teman-teman ada yang investor, saham, macam-macam smartphone. Ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita ini jadi edik sama smartphone kita. Pernah terbayang semua barang jadwal teman-teman kan ada di smartphone semua teman-teman, Google kalendernya teman-teman, semua appointment ada di situ. Tiba-tiba Anda lupa bahwa smartphone Anda. Apa yang terjadi? Kacau semua jadwal. Waduh, gimana ya hari ini? Bahkan biasanya nggak bawa uang cash, tiba-tiba kalau masih bawa smartphone masih bisa QRIS, pakai QR bisa kan? Nah, aduh nggak bawa HP, bingung. Nah, tapi ini adalah semua kegunaan dari smartphone. Pertanyaannya, jika kita menggunakan smartphone hanya untuk WA dan Instagram, apakah itu salah? Enggak juga, enggak salah. Kalau kita gunakan HP kita, smartphone kita untuk foto-foto saja, tapi nggak dipakai buat simpan Google Drive, Google Calendar, nggak dipakai untuk Zoom meeting, nggak dipakai. Apakah itu salah? Enggak juga, nggak apa-apa. Karena apa? Itu depend dari kegunaan teman-teman kita masing-masing. Setiap daripada kita punya mindset, oh saya pakai HP saya untuk ini loh. Ada rekan-rekan kita yang mungkin pakai HP itu untuk benar-benar hidup mereka. Influencer, sosial media, orang yang bekerja di sosial media, wah itu mereka HP untuk benar-benar dipakai untuk daily life mereka kemana-mana. Bahkan teman-teman yang mungkin driver online macam-macam, HP itu hidup mereka. HP-nya rusak, pusing sudah. Ada yang janji-janji melalui WA, wah HP begitu penting. Namun, apakah kita ini perlu mempergunakan semua fitur di smartphone itu? Ya enggak juga, sesuai dengan kebutuhannya. Namun, yang kita mau pahami di sini adalah smartphone kita itu punya berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai fungsi-fungsinya. Walaupun kenyataannya kita nggak pakai pun ya nggak apa-apa. Sama halnya dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu ada begitu banyak harta karun rohani yang bisa kita dapetin di dalam firman Tuhan. Kita bisa unlock kemampuannya. Kita bisa gunakan hal-hal yang di dalam firman Tuhan untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya smartphone. Fungsinya banyak, fiturnya banyak,
tapi gak kita pakai, ya gak apa-apa, gak ada masalah. Yang rugi siapa? Ya sebenarnya kita sendiri yang rugi. Ada beberapa teman yang pernah bertanya sama saya gitu ya, mentang-mentang anak IT, ditanyainnya spek komputer. Saya mau tanya dong, saya mau beli laptop, enaknya laptopnya merek apa? Nah saya ini bingung, pikirnya saya ini bagus laptop, gak tahu. Tapi saya selalu bertanya, lah yang kamu mau pakai itu laptop untuk apa? Kalau kita pakai laptop hanya untuk ketik-ketik Microsoft Word sama Excel, ya speknya nggak usah yang tinggi-tinggi, biasa aja. Tapi kalau kamu pakai untuk gamer, untuk yang main game, main yang grafiknya tinggi, ya pakai yang mahal. Kalau kamu hanya untuk ketik-ketik saja, kamu pakai yang speknya gamer, boleh atau enggak? Ya boleh, enggak dilarang. Tapi sayang, speknya tinggi, kemampuannya bagus, tapi hanya dipakai sebagian. Sama, kalau kita setiap hari tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa, sama seperti fakta-fakta tadi, tapi kita nggak pernah pakai fakta-fakta kemampuan dalam Alkitab, nggak, ya rugi ya siapa? Ya kita yang rugi. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan, dari kisah di Alkitab, bagaimana tentang seorang sida-sida di Ethiopia ini. Dia ini lagi di perjalanan, lagi baca firman, ketemu Filipus, dan tiba-tiba dia mendapat hal yang baru pada saat dia baca firman. Kita mau belajar bersama, semoga ini jadi sebuah pembelajaran buat kita, buat teman-teman yang mungkin kita nggak biasa baca firman. Saya percaya nggak semua di sini tuh seneng baca gitu ya, apalagi baca firman, baca buku ya boro-boro. Kalau bisa sekolah itu nggak usah baca, lebih baik gitu ya. Tapi kali ini kita harus membaca firman, aduh ngapain repot. Nah kita mau belajar nih bersama-sama dari sida-sida. Pengalaman waktu saya baca kisahnya sida-sida ini relate banget buat kita-kita yang mungkin rada-rada bermasalah nih baca firman ini ya. Jadi kita mau belajar kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sida-sida ini. Kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Saya baca buat teman-teman semua. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kande, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Amin. Jadi ini kisahnya tentang seorang sida-sida lagi habis beribadah dari Yerusalem, mau pulang, balik pulang kayak kita nih ya, habis pro, nanti mau pulang, tiba-tiba di tengah-tengah jalan dia baca kitab Nabi Yesaya. Zaman dulu belum ada Alkitab ya. Zaman dulu kitab-kitab Nabi, kitab Taurat itu bacaannya zaman dulu. Jadi apa yang kita pelajari di sini bahwa sebelum sida-sida ini pulang, dia ini menyempatkan untuk baca Alkitab. Teman-teman, kalau kita mau pertama kali mengawali membaca Alkitab, yang pertama yang perlu kita pelengkapi adalah kemauan, willingness, mau untuk baca firman. Itu pertama, modal utamanya. Sebelum kita ini mau berkata bahwa aku ini mau klaim tahu firman, saya merasakan berkatnya firman Tuhan, apa yang dilakukan? Harus baca dulu. Sebelum baca, niat dulu, harus punya niat. Jadi kalau teman-teman sudah punya rasa niat, Anda sudah lolos. Poin pertama, niat dulu baca firman. Miliki keniatan, miliki kemauan untuk mau baca firman. Karena apa? Enggak semua orang loh mau baca firman. Ada orang yang cuma aduh ngapain baca. Tapi kalau sudah niat,
perkara nanti jalan mau nggak jalan urusan terakhir. Yang penting apa? Niat dulu, mau dulu. Kalau mau itu sudah bagus. Sida-sida ini begitu dia pulang perjalanan dari Yerusalem, saya percaya bukan nganggur, dia pasti bukan karena iseng-iseng nggak ngapa-ngapain terus kemudian dia baca-baca, wis ada ya cuma kitab Yesaya ya tak baca. Saya percaya nggak sebegitunya. Tapi dalam perjalanan itu melelahkan kan ya. Mungkin dia bisa tidur, mungkin dia bisa ngobrol sama supir di depannya ya, yang naik kuda itu ya, ngobrol-ngobrol teman. Tapi yang dilakukan apa? Dia malah baca. Keniatan, kemauan untuk membaca firman itu adalah hal yang paling dasar yang perlu kita miliki. Kalau kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Saya punya pengalaman waktu masa pandemi kemarin tadi Kak Farida cerita pandemi, teringat pengalaman pandemi. Saya kebetulan juga ngajar di sekolah minggu. Saya ingat sekali sekolah minggu pada masa pandemi itu susah. Kenapa? Karena anak-anak disuruh lihat YouTube ibadah dan itu sangat-sangat boring buat anak-anak. Saya melihat anak-anak saya saja bosen. Saya bisa bayangin murid-murid saya ya apa gak tambah bosen. Rata-rata murid-murid saya tuh usia 4 SD sampai 5 SD. Jadi sudah ngerti YouTube ya. Jadi mereka kalau tanya lihat YouTube, mendingan lihat yang di bawahnya daripada karena kan ibadah di bawahnya kan ada iklan-iklan YouTube yang lain. Yang penting yang lihat yang lain-lain gitu ya. Jadi menyenangkan. Tapi kita sebagai guru tuh bingung. Wah gimana ya? Pandemi susah. Gimana caranya supaya kita bisa memperlengkapi anak-anak ini supaya mereka tuh nggak sekedar ngelihat YouTube formalitas, Om sudah lihat Om absen. Tapi kita harus memastikan bagaimana anak-anak ini oke nangkep firmannya itu apa. Cari cara, gimana ya caranya? Akhirnya diskusi dengan beberapa teman. Oke, kita niat bikin Zoom. Habis ibadah sekolah minggu jalan online ya, waktu itu jam 8 ya, jam 8 mulai. Kemudian kita bikin Zoom. Jam setengah 10 selesai kan, kita bikin Zoom bersama dengan anak-anak. Waktu awal-awal kita bersepakat bikin Zoom, saya tuh mikir sendiri, cek susah ya, kita ini ngapain kok gini? Yakin gak bisa ini, apakah ini bisa? Tapi karena kita ini sepakat, demi anak-anak ini mengerti tentang firman, ya kita mau coba. Walaupun yang join Zoom, anak yang join Zoom, murid kami ada sekitar 15 anak, yang join Zoom cuma 5 anak, 3 anak, ya ayo, gak apa-apa. Karena apa? Karena kita peduli, penting ini firman. Cari caranya, walaupun waduh, gak semua, Om gak punya Zoom saya gak punya HP anaknya. Oke, yang punya HP, yang orang tuanya ada HP, pakai Zoom. Susah teman-teman. Membiasakan anak-anak itu supaya bayangin, habis ibadah, masih diajak lagi Zoom ditanya-tanyai. Jadi di Zoomnya kita bertanya, ya anak-anak, tadi tentang apa firmannya? Tanya jawab, supaya apa? Kita memastikan mereka ngerti atau enggak. Effortnya luar biasa, susah gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, kita berdoa satu-satu buat anak-anaknya, susah. Tapi apa? Karena kita niat, pasti ada jalan. Memastikan, sama. Kalau kita bicara keniatan baca firman, kalau kita niat mau baca firman, pasti ada caranya. Jadi yang pertama kalau kita perlu miliki untuk merasakan bagaimana baca firman, merasakan kuasanya, kamu harus punya keniatan dulu, willingness. Itu modal utama. Yang lain kita bicarakan itu lagi. Yang pertama pokoknya harus punya niat. Yang kedua adalah sida-sida ini di tengah-tengah perjalanannya, di tengah-tengah kesibukannya, dia ini mau meluangkan waktunya. Nah ini yang susah. Meluangkan waktu bukan menyisakan waktu. Berapa banyak daripada kita pada saat kita baca firman, kita tunggu waktunya nganggur baru baca. Seberapa banyak? Seberapa banyak daripada kita seringkali udah digembar-gemborin dari mimbar ya, Kak Adi ngomong, ayo baca firman, yang ikut care. Jangan lupa ya baca renungan. Ya itu Kak Santi punya bacaan firman. Baca firman, boro-boro baca firman. Pagi hari itu hektik yang punya anak itu ya. Anak masuknya jam 7, ini jam setengah 6 itu sudah harus masak, sudah gini. Yang single yang masih bekerja, boro-boro saya kerja, masuk kerja setengah 7 pagi, harus bangun jam 5 sudah siap-siap. Kapan baca firman nih? Gak masuk akal. Ini perbedaannya. Karena apa? Kita perlu menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu.
Prinsipnya sama teman-teman kalau punya teori investasi, ya teman baca investasi, orang investasi, mereka nggak pernah bilang sisa uangnya Anda berapa itu yang diinvestasikan. Mereka selalu ngomong apa? Ambil dulu buat diinvestasikan, sisanya baru kamu belanjakan. Itu teori investasinya seperti itu. Sama kalau kita mau baca firman, kalau kita mau memulai hari kita dengan firman, sediakan waktu dulu. Niat dulu, habis niat apa? Sediain waktu, komitmen waktu. Baca firman, gak perlu lama-lama. Ambil 10 menit, 15 menit, baca firman. Karena apa? Dengan kita mau menyediakan waktu, kita tuh bisa fokus baca. Ngerti yang dibacainnya. Seringkali kita menganggap bahwa baca firman ini sesuatu yang gak important. Makanya apa? Ya nyepelin, gak usah baca. Coba teman-teman pikirkan dengan baik-baik. Contohnya, saat teman-teman baca satu ayat, satu perikop, dapat cuan 10.000 atau 100.000 dalam sehari. Tiba-tiba Tuhan, kamu baca satu perikop, tak kasih 100.000. Kira-kira mau satu hari baca berapa perikop teman-teman? Sebanyak-banyaknya pasti ya toh? Sama. Seringkali kita tuh nggak pernah langsung merasa benefitnya secara langsung tentang baca firman. Berapa banyak daripada kita waktu kita baca firman langsung ngerti terus, dapet. Tapi kan, karena kita merasa nggak dapet apa-apa, rugi baca firman daripada baca firman buang waktu. Karuan aku kerja, karuan aku ngelakuin yang lain, beres-beres rumah, itu membantu aku mengerjakan. Tapi sekali lagi, coba bayangkan mindsetnya adalah saat teman-teman baca firman, tiba-tiba Tuhan kasih cuan buat teman-teman. Dibelani nggak baca firman? Saya percaya dibelani. Hari itu kalian lagi buka toko, waktu baca firman tiba-tiba Tuhan ngomong ini, ayo, nek kamu baca satu pasal, tak kasih 10 pelanggan. Contohnya, kira-kira Buk baca nggak? Buk baca pasti dibaca. Saya percaya pasti dibaca. Walaupun 10 pasal, 20 pasal dibaca pasti. Karena apa? Dapat sesuatu, dapat benefit. Seringkali kita tuh kelemahan baca firman, kita tuh merasa nggak dapat benefit. Jadi kita tuh perlu belajar. Mindsetnya adalah kita tuh perlu menyediakan waktu. Perkara kamu dapat benefit di depan, nanti kita bahas lagi di belakang. Tapi kamu perlu sediakan waktu dulu baca firman. Ini kebiasaan yang perlu kita bangun. Kalau kamu mau kita mendapatkan benefit yang besar tentang firman Tuhan, kamu harus punya niat, kamu harus sediakan waktu. Nggak punya waktu, ya kita akan selalu anggap remeh tentang firman ini. Sama tadi kamu bilang, smartphone saya ini hidup saya, smartphone saya ini ada jadwal. Begitu kita lewat sekali kelewatan sama smartphone kita, ketinggalan di rumah, kita pasti gusar. Aduh, apa ya? Ya sama, karena kita harus menyediakan waktu. Firman Tuhan tuh nggak akan secara tiba-tiba audible. Mungkin ada beberapa orang yang bisa dengar suara Tuhan audible. Oh, Tuhan tuh berkata seperti ini sama saya. Hari ini Tuhan berfirman saya secara langsung seperti ini. Oke. Tapi kalau kita mungkin belum mendapat anugerah seperti itu, ada firman tuh, ada suara Tuhan yang tertulis loh di sini. Tinggal untuk baca. Tapi seringkali apa? Kita nggak mau nyediain waktu untuk baca firman Tuhan ini. Saya tuh seringkali belajar dari ayah saya ya. Dulu waktu saya kecil, orang tua saya tuh selalu baca tuh jam 5 pagi, sudah di depan ruang tamu, buka Alkitab, baca. Dulu waktu saya kecil tuh saya merasa gini, nganggur ya bapakku ini. Besok nggak ada kegiatan, aku sih sekolah sih susah. Maksud mungkin nanti saya pada waktu saya sudah besar, mungkin saya baru bisa seperti ayah saya. Setiap pagi bangun pagi baca firman. Sekarang saya masih sekolah, nggak bisa, sibuk-sibuk buru-buru harus mandi, ngejar sekolah gitu ya. Tapi pada waktu sampai saya besar dewasa, saya menyadari bahwa baca firman itu harus disediakan waktunya. Kita perlu menyediakan waktu merenungkan firman Tuhan. Nggak bisa yang cuma sekedar nanti tunggu malam aja, waktu lowongku malam. Begitu malam capek, nggak bisa. Sediakan waktu yang terbaik. Your prime time ya. Prime time-nya itu kapan? Kalau pagi itu jam 6 pagi itu. Bangun jam 6 pagi. Kalau nggak bisa jam 6 pagi itu aku sudah beres-beres. Bayar aja, bangun lebih awal. Itu menunjukkan betapa penting urgensinya firman Tuhan ini buat hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa jadi seringkali firman ini dianggap penting
firman-Nya ini. Waktunya nggak ada, bukan. Karena kita itu nggak merasa dapat benefit, maka kita anggap terakhir aja prioritasnya. Tapi kalau kita mau terima berkat firman, kita harus taruh dia di poin yang utama. Selanjutnya, dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, mungkin nggak ada ya, dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Seringkali kalau kita hal sepele aja kita nggak bisa taruh, waduh, prioritasnya buat firman, buat Tuhan. Kita mau melayani Tuhan yang besar-besar, kita mau terima berkat Tuhan yang besar-besar, ya Tuhan bisa pikir-pikir loh. Kamu perkara kecil, mengerti tentang firman gua aja kamu gak punya waktu. Bagaimana kamu bisa mengerjakan hal kerajaan surga yang lebih besar dalam hidupmu? Hal sepele baca firman. Saya kalau sama anak-anak sekolah minggu selalu berdebatnya apa? Ayat hafalan. Anak-anak sekolah minggu itu selalu berdebat. Om, ayat hafalannya itu panjang om. Saya selalu ngomong gini, panjang mana sama Pancasilamu? Pancasilamu aja bisa mau hafal. Masa ayat hafalan satu ayat Anda tidak bisa? Ya. Belajar. Kalau kita mau ada waktu, kita mau kasih waktu yang terbaik kita, pasti ada jalan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling relate hidup kita dengan sida-sida ini ya. Di ayat yang ke-30 dikatakan bahkan, mengertikah Tuanku apa yang Tuanku baca? Jawabannya apa? Bagaimana aku ngerti? Gak ada yang menjelaskan. Ini yang seringkali terjadi teman-teman. Berapa banyak daripada kita, waktu kita baca firman sendirian di rumah, dibaca, sudah paham. Kebetulan apes waktu ada teman-teman yang mungkin bacanya itu pakai ayat, dibuka belum bukai ayatnya imamat atau bilangan. Apa ini bacaan kok si ini memperanakan si ini memperanakan. Apa ini artinya ini? Ngapain baca? Kira-kira Tuhan ini berpesan apa? Memang aku harus beranak cucu banyak gitu artinya? Memang apa? Buat apa gitu ya? Nah, teman-teman, ternyata bukan zaman sekarang aja tantangannya untuk mengerti firman. Dari zaman dulu, sida-sida ini pun juga mengalami hal yang sama kayak kita. Baca firman tapi gak paham, podo. Jadi jika kita, Anda dan saudara, Anda dan saya tidak paham sama firman, gak apa-apa. Di Alkitab pun banyak, ada koncone kita ini. Mereka, sida-sida ini juga gak paham. Sudah bayangkan ya teman-teman, pagi-pagi, bangun pagi, jam 5 pagi, berusaha baca firman, membaca, tapi gak paham. Seberapa sering teman-teman mengalami hal tersebut? Saya sering teman-teman. Nyiapin waktu, sungguh-sungguh, kusyuk ya, waduh gak mau diganggu. Kalau di foto Instagram keren, Bible-nya dibuka, ada kopi, ada roti, waduh keren buat foto. Tapi waktu baca, gak paham. Iki opo artinya ini? Cik susah Tuhan, ayatmu ini apa? Atau seringkali waktu kita baca renungannya nggak relate sama hidup kita. Nah, tapi disinilah seninya kita baca firman. Firman Tuhan itu nggak akan pernah selalu sifatnya tuh bukan yang Anda butuh A sekarang maka Tuhan langsung jawab A. Seringkali Tuhan itu tahu kedepannya kamu akan butuh A. Sekarang kamu tak beritahu tentang A dulu, B dulu, C dulu, supaya saat kamu butuh A, kamu sudah tahu. Sekarang buat teman-teman, dulu waktu sekolah atau teman-teman yang punya anak ya, saya punya anak sekolah kelas 5 SD, disuruh berangkat sekolah kadang-kadang itu aras-arasen, tapi disuruh tetap sekolah atau enggak? Pasti tetap sekolah, selama enggak tumbang sakit, sekolah, dipaksa. Mengeluh, ngapain sih harus sekolah? Ngapain sih harus ke gereja? Anak-anak belum tahu. Tapi buat kita orang dewasa, kita tahu sekolah itu penting. Kamu sekarang nggak sekolah, oke mungkin kamu happy. Tapi kamu nanti nggak bisa matematika, karena kamu nggak tahu tambah-tambahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kamu nggak tahu logaritma, kamu nggak tahu apa lagi, macam-macam itu ya. Ya itu mungkin. Jadi mungkin ada hal-hal yang kita tahu bahwa oh ini penting. Kamu karena ini penting, mau nggak mau harus lakukan. Sama halnya dengan kita. Seringkali waktu kita baca firman, kita nggak paham, kita harus tetap mengerjakannya. Baca firman, tetap. Hari ini baca Matius 1 ayat 1 sampai dengan 1 perikop itu tentang silsilah Yesus. Wah, apa ini?
disuruh tulis rema, bingung apa rema ini, nggak jelas ini. Ya sudah, kalau mungkin kita nggak ngerti rema, nggak ngerti sesuatu, kita mungkin bisa ngobrol sama orang-orang yang lain. Tapi kita tetap baca, walaupun kita nggak ngerti, tetap kita baca. Besoknya apa? Lanjut lagi baca. Mungkin ada beberapa tips buat teman-teman yang mungkin baru mulai baca, belum rajin. Kak Santi udah bikin flyer tentang membaca, bagus, bisa. Tapi kalau teman-teman kepingin, aduh aku pengen baca secara berurutan. Ada beberapa tips itu di internet itu ya, cara untuk membaca orang-orang yang baru pertama kali baca kita. Jangan langsung baca yang dari Kejadian sampai Wahyu. Ada caranya, kalau nggak salah itu baca dulu dari Yohanes kalau nggak salah ya. Kemudian habis dari Yohanes nanti lompat ke kisah Yesus di salah satu Injil kalau nggak salah. Kemudian lompat lagi ke Mazmur, ke Amsal. Ada metodenya. Supaya apa? Supaya kita nggak langsung shock. Begitu baca Alkitab pertama kali langsung Kejadian. Waduh, ini apa? Atau waktu pertama kali baca Wahyu. Mumet teman-teman. Semula niat, sudah kepingin niat, sudah nyediain waktu, tapi salah strateginya, ya buyar, nggak bisa. Baca Wahyu, apa sih ini nggak jelas ini, kok ada naga melawan ini, harus ini kecil, aduh ngapain, apa ini, nggak paham. Akhirnya kita mempersusah diri kita, jadi kita nggak tahu. Jadi kita ini perlu baca supaya kita mengerti, walaupun kenyataannya nggak gampang juga untuk mengerti. Jadi baca, yang penting apa? Baca dulu. Walaupun ngerti nggak ngerti urusan terakhir, yang penting baca dulu. Sediain waktu buat membaca. Sekarang di HP, di smartphone banyak aplikasi buat renungan-renungan. Pakai. Kalau belum bisa baca dari Alkitab secara langsung, pakai tools, banyak cara menuju Roma. Pakai renungan yang ada. Pakai buku renungan. Aduh aku catat, aku sering kali lupa. Pakai catatan, mencatat. Simple thing. Jadi cari cara supaya kita tuh bisa mencapai tujuan kita. Sama loh, dalam pekerjaan itu teman-teman yang nggak bisa pekerjaannya pasti cari cara tuh. Aduh apa ya, harus baca. Walaupun saya lagi ada ngadapin project di kantor, ada project suruh baca tentang klausal kontrak nih ya, tentang dengan vendor tebel. Nah paham ya enggak? Tapi karena disuruh ya harus mau nggak mau dibaca. Sama loh, waktu kita mau kepengen tahu tentang firman tebel, susah, tapi kalau kita mau ya harus dibaca, dimengerti, pelan-pelan dimengerti. Nah itu poin selanjutnya. Kalau kita sudah sediakan waktu, setia untuk membaca, konsisten terus menerus, kalau gak paham, itulah kita punya waktunya untuk bertanya, berkonsultasi. Di sini kemarin Kak Aldi punya acara tabur ya, bagus sekali tabur. Yang sudah ikut care, tanya sama ketua care-nya. Manfaatkan ketua care Anda supaya ketua care Anda berpikir dengan baik itu tentang firman itu ya, supaya dia memeras otak gitu ya. Aduh ini artinya apa? Waduh gitu. Supaya ketua care Anda setiap hari, setiap ayatnya itu dia selalu mempersiapkan dengan baik gitu ya. Waduh, nanti aku ditanyai apa nih ya sama member-memberku ya. Tanya. Saat Anda nggak ngerti tentang firman, jangan disimpan sendiri. Ya kan teman-teman, kalau misalnya di tempat pekerjaan teman-teman ada hal yang teman-teman nggak pahami, apa yang dilakukan? Apa didiemin aja? Pasti tanya kan? Sama di firman Tuhan ini di Alkitab, saat kita baca firman Tuhan dan nggak paham, tanya. Ada Kak Aldi, ada ketua care, ada begitu banyak orang-orang leader-leader kita, pemimpin-pemimpin kita yang siap direpoti gitu. Tanya ono, catat. Kamu bingung, ini apa artinya Kak? Kok ono persembahan sukarela, ono persembahan penebusan dosa, apa bedanya ini? Kenapa kok dulu ribet, sekarang cuma memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ngasih persembahan terus beres? Kenapa kok seperti itu? Kita bingung. Tanya, jangan cuma disimpan. Kalau kita cuma disimpan, maka apa? Ya nggak jadi apa-apa. Begitu juga para pemimpin-pemimpin. Para pemimpin saat ditanyai pasti senang. Kenapa? Mereka tahu bahwa berarti apa? Kita ini mengerjakan bagian kita, baca firman. Dan mereka pun akan leveling up, belajar untuk lebih mengerti tentang firman. Mungkin mereka kan selama ini bersantai-santai.
Gak ada yang tanya kok, jadi santai aja lah. Waktu care gak ada yang tanya, tenang. Waduh, gak usah meleveling up diri kita, gak usah. Tapi begitu ada salah satu member yang bertanya hal yang rumit tentang firman, mau gak mau leader Anda pasti akan menaikkan diri kemampuan mereka. Mereka harus cari baca bahan, cari artinya apa ya. Bahkan mungkin mereka harus konsultasi sama Om Frank. Member saya tanya, saya nggak paham. Leveling up. Jadi pada waktu kita baca dan nggak mengerti, itu efeknya itu kan domino ke banyak orang. Tapi kalau kita stop sampai diri kita sendiri, nggak paham, disimpan dalam diri sendiri, kita nggak akan dapat benefitnya. Jadi teman-teman, belajar bertanya. Jadi kita mau belajar. Saya sering kalau di dalam care ada yang bingung, tanya, ngobrol, kita ngobrol. Jadi buat teman-teman yang belum tergabung dalam care, saya promosiin care. Ayo join care, gitu ya. Jangan sampai teman-teman nggak merasakan kepowerfulan kuasa firman Tuhan, karena apa? Kalian berhenti di aku sudah nggak ada yang menjelasin care, nggak ada yang menjelasin firman, sudah aku diam saja, nunggu saja hari Minggu, siapa tahu hamba Tuhannya baik mau dijelasin. Firman itu harus dihidupi setiap hari. Makanya daily itu harus baca firman. Dari kemauan, sediain waktu, walaupun nggak ngerti tetap dibaca setia gitu ya, supaya apa? Kita bertumbuh. Saat kita bertumbuh, pasti ada perubahan hidup. Pada akhir endingnya, kisahnya Sida-Sida ini menarik. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 39 di sini dikatakan bahwa dan setelah mereka keluar dari air, Roh Allah tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi semula Sida-Sida ini gak paham tentang firman, habis dijelaskan tiba-tiba apa? Dia ini mau terima firman, bertobat, dibaptis, satu orang jiwa dimenangkan, dan dia begitu pulang dia memperoleh sukacita. Sukacita yang pada waktu dia pulang ibadah tuh gak dapet loh. Ya kan, dia kan pulang ibadah, di ibadah dia gak dapat sukacita, dia gak dapat berkat. Tapi begitu dia terima penjelasan dari Filipus, habis dia baca firman, apa? Dia memperoleh sukacita. Dia memperoleh hal yang baru. Ini benefit yang seringkali kita lupa karena kita nggak mau belajar konsisten tadi baca firman. Kita seringkali lupa unlock kemampuan dari Alkitab kita karena tadi apa? Kita mungkin menjadi prioritas, nggak jadi prioritas. Nanti aja, repot, gak ada waktu. Selamanya kalau kita berkata bahwa itu repot, gak ada waktu, ya kita nggak akan pernah bisa mendapatkan benefit daripada firman Tuhan. Jadi teman-teman, dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 dikatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman yang kita baca setiap hari, mungkin hari ini serasa gak ada artinya buat teman-teman, mungkin. Tapi bisa jadi firman itu akan mengingatkan Anda 10 tahun lagi, bisa mengingatkan Anda tahun depan, bahkan mengingatkan Anda untuk beberapa jam lagi ke depan. Bisa jadi seperti itu. Mungkin saat kamu baca sekarang, pagi hari kamu baca, nggak paham, apa ini maknanya, apa nggak jelas. Tapi firman itu kayak benih. Benih itu waktu ditaruh, biji ditaruh, apa langsung bertumbuh? Nggak kelihatan. Serasa disimpan tiap hari kayak gak ada gunanya. Tapi begitu dia sudah bertumbuh, baru nampak buahnya. Makanya tadi sampai waktu di awal saya sampaikan bahwa materi ini materi susah. Bukan susah untuk dijelaskan, tidak. Saya percaya materi ini dijelaskan bisa, tapi dipraktekkan itu susah. Karena apa? Waktu kita baca firman, kita butuh konsistensi. Karena kita tidak bisa langsung merasakan manis buahnya. Nggak bisa. Kita baca hari ini 10 pasal hari ini, belum tentu langsung dapat, wah Tuhan berbicara sama saya. Tapi itu perlu dilatih. Saya punya pengalaman
tentang firman. Awal-awal saya niat baca firman itu ya, awal-awal, ya nggak ngerti apa-apa. Aduh, gak dapat apa-apa. Ya sudah, tapi tetap apa? Besoknya diulang lagi, besoknya diulang lagi. Tapi lambat laun kita mulai mengerti polanya Tuhan. Dari baca firman kita mengerti, oh hari ini Tuhan bicara ini ya. Apakah itu langsung bisa works dipakai untuk kita bekerja hari itu? Ya enggak juga. Tapi ada kalanya firman itu akan mengingatkan kita saat kita lagi capek, saat kita mulai hatinya kecil. Tuh orang-orang di sekitarku lagi ngalami kayak gini. Aduh, suasana dunia. Tiba-tiba firman Tuhan ngomong, tenang, sing jaga hidupmu itu siapa? Aku loh Tuhan alamu. Bukan kebijakannya pemerintah, bukan kemampuan ekonomi dunia macam-macam, tapi Tuhan yang berkuasa. Kok kamu khawatir? Itu nggak akan pernah bisa kita alami kalau kita nggak baca firman, teman-teman. Dan pengalaman itu pengalaman yang harus kita pupuk pelan-pelan, setia, konsisten. Saya punya kesalahan sedikit tentang kebiasaan baca firman ini. Jadi pengalamannya istri saya nih ya, dia punya kelompok grup baca firman. Menarik kelompok grupnya. Kelompok grupnya ini buat saya itu nggak make sense. Kenapa nggak make sense? Karena kalau orang biasanya baca firman itu kan rame-rame, dimotivasi. Ayo baca firman ya, semangat ya. Kalau ini enggak. Kalau kamu nggak baca firman, kamu malah dikeluarin grup. Kalau saya, ya gak buru-buru, gak baca firman, ya bentuk grup lah, khusus saya. Kalau aku baca firman gak usah di dalam grup kan? Tapi kenyataannya beda. Saat dalam grup itu, orang tuh bukan berlomba-lomba untuk supaya lewat gak baca, enggak. Tapi malah semangat untuk baca. Baca Alkitabnya gak kaleng-kaleng teman-teman. Bukan satu pasal. Minimal kalau nggak satu hari itu minimal satu pasal dari 2 kitab kalau nggak salah. Nggak kaleng-kaleng. Dan disuruh nulis remanya itu apa, suruh nulis berkatnya itu apa, masih disuruh nulis ayat hafalannya. Syaratnya banyak teman-teman. Saya yang dengerin gitu, cik susah, tapi bocor firman udah cik susah sih. Ngapain? Tapi ternyata ada begitu kuasanya Pak. Mereka tahu bahwa mereka ini punya visi yang sama, mereka ini punya semangat yang sama untuk baca. Dan orang yang punya rekan untuk membaca firman bersama-sama itu saling menguatkan. Jadi saya mau dorong teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga, sediain waktu baca bersama dengan keluarga kalian. Kalau teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman kepingin menanamkan kebiasaan yang baik buat anak-anak, baca firman dengan anak-anak. Jangan pernah berharap anak-anak saudara tiba-tiba dapat hikmat Tuhan. Wah, mereka jadi anak yang baik. Nggak ada. Sekolah minggu itu cuma satu jam, 1,5 jam, nggak ada efeknya. Tapi kalau teman-teman anak-anak saudara itu kepingin jadi anak yang baik, bangun kebiasaan sejak dari mereka kecil. Saya mengerti betapa pentingnya firman karena saya lihat orang tua saya. Setiap pagi beliau baca firman pagi hari, buka Alkitab, selesai nulis renungan macam-macam, selesai baru melakukan aktivitas. Dari situ saya melihat betapa pentingnya firman. Dan firman itu yang membuat bahwa kami sekeluarga itu bisa hidup dengan baik. Apakah ada masalah? Oke, tapi membuat kami tetap bisa hidup kuat. Nah itu, dan itu perlu kita bangun. Kita bangun buat teman-teman yang sudah berkeluarga. Terus ya aku belum punya keluarga, ayahku sama orang tuaku mungkin susah, dijak gitu. Nggak apa-apa, mulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari Anda. Nggak perlu nunggu orang tua kita rajin, aduh orang tua aku nggak mau download, nggak, mulailah dari Anda. Jadi buat yang belum married, merasa sendirian, enak ya mereka punya, yang sudah menikah punya rekan, nggak apa-apa. Kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri. Mulai baca firman, share dengan ketua grup kalian, share dengan di UIC Pro Group. Sharing firman kan nggak dilarang, sharing aja. Nggak mungkin ada yang mencaci maki kalian. Wih, ngapain kamu nggak sharing kayak gitu? Nggak ada, pasti nggak ada gitu ya. Sharing tentang Alkitab pasti kasih jempol lah minimal. Jadi jangan takut teman-teman, share. Jadi teman-teman keluarga-keluarga yang mau nanemin firman yang kuat dalam keluarga mereka, mulai bangun habit yang bagus tentang firman. Jangan pernah berharap pasangan Anda berubah begitu dengar firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman, karena kita nggak pernah kebenaran, baca firman. Jadi apalagi kalau kita punya rekan rame-rame kayak tadi grup baca firman bersama-sama, itu akan
akan saling menguatkan, saling mengcover. Kita bisa belajar dan satu dengan yang lain. Besi menajarkan besi, manusia menajarkan sesamanya. Dari firman yang di-sharingkan sama teman kita, itu membantu kita untuk, oh iya ya, bisa jadi kita jadi berkat. Jadi teman-teman, hari ini saya nggak panjangkan firman Tuhan.